Kenapa kota-kota seperti di negara seperti di Singapura, kemudian di Inggris, di Jerman, kemudian Swedia atau Norwegia berhasil menerapkan electronic road pricing karena jalan-jalan mereka sudah didukung oleh transportasi publik yang handal, Mas Arief. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Awal 2023, masyarakat, especially di DKI Jakarta, dikagetkan dengan pemberitaan bahwa pemerintah DKI akan menetapkan kebijakan electronic road pricing, atau istilahnya kalau misalnya melewati beberapa jalan protokol di kota Jakarta, itu bakal dipungut biaya. Kisaran di berita itu menyatakan ada di angka 5 sampai dengan 19.000 rupiah. Masih belum ketahuan juga sebenarnya bakal seperti apa untuk penerapan pricing ya dalam tanda petik gitu ya. Dan untuk kali ini di Suara Akademia kita bakal coba ngulik soal kebijakan jalan berbayar di Jakarta atau electronic road pricing. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Nirwono Yoga. Ini adalah koordinator Pusat Studi Perkotaan dari Universitas Trisakti. Halo Mas Yoga, apa kabar Mas? Selamat pagi, salam sehat Mas Arief. Semoga semuanya juga sehat selalu. Amin, amin. Mungkin Mas Yoga, pertanyaan pertama dan juga mungkin ini basic nih, karena kan ini beritanya tiba-tiba keluar gitu bahwa pemerintah DKI itu bakal merumuskan kebijakan electronic road pricing. Sebenarnya urgensinya apa nih, Mas? Ya, ini sebenarnya bisa dikatakan kekurang seriusan ya Pemprov DKI dalam mensosialisasikan suatu program ya sebenarnya ya. Karena begini sebenarnya jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing itu sudah muncul di wacana tahun 2005 ya. Saat Perda tentang pengendalian udara itu muncul yang menjadi bagian dari pengendalian pencemaran udara dalam hal ini tentu kemacetan lalu lintas. Nah, salah satu isu yang dilakukan untuk mengendalikan atau mengurangi kemacetan lalu lintas adalah jalan berbayar elektronik tadi atau electronic road pricing. Tapi sebenarnya banyak ya, ada beberapa alternatif kebijakan yang ini sayangnya tidak juga tersampaikan oleh masyarakat. Jadi ini bukan hal baru tetapi lebih kepada informasi yang kurang baik dari Pemprov DKI kepada masyarakat, sepotong-sepotong ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting sebenarnya yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan seperti electronic road pricing ini adalah bagaimana jalan-jalan di Jakarta ini tidak semakin macet. Ya, kita tahu Jakarta dalam 5 tahun terakhir ini misalnya selalu menduduki peringkat sebagai 3 besar paling tidak kota yang dengan polusi udaranya paling tinggi. Di mana salah satu poinnya 70% itu disebabkan oleh transportasi. Nah, maka ada 2 PR, bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mengurangi pencemaran udara. Nah, tentu kebijakan-kebijakan yang dilakukan sudah banyak. Contoh, kalau kita bicara, mulai dulu ada peraturan 3-in-1, ya, terus kemudian berganti sekarang namanya penerapan ganjil genap. Nah, di antara kebijakan-kebijakan yang belum tersampaikan ke masyarakat atau belum sempat diterapkan, antara lain adalah jalan berbayar elektronik, ya. Tetapi di samping itu juga ada ini, Mas, kebijakan lainnya seperti nanti ada penerapan parkir elektronik progresif. Ya, jadi kalau semakin parkir kita ke pusat kota itu semakin mahal, ya. Ini juga belum diterapkan. Kemudian juga ada kebijakan lainnya yaitu pengembangan park and ride di pinggir-pinggir kota, di mana nanti kendaraan yang bukan milik atau bukan warga Jakarta itu harus parkir di batasan Jakarta, kemudian beralih ke transportasi publik misalnya. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang sedang dalam tahap pembahasan. Nah, jalan berbayar elektronik tadi memang salah satu, tetapi bukan satu-satunya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Ya, nah, tetapi ini juga banyak PR yang menjadi perdebatan. Misal, satu, berapa tarif yang harus diterapkan? Ya, antara jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari tentu berbeda dengan jam-jam sepi. Apalagi kalau kita bicara di akhir pekan misalnya, Sabtu Minggu kan relatif lancar misalnya. Satu itu. Tarif ini penting karena ini justru menjadi isu yang akan menjadi perdebatan di masyarakat, ya. Ya kita tahu, misal banyak warga mengatakan saya sudah membayar pajak, sudah membayar STNK dan sebagainya, tapi kok masih dikenakan bayar jalan misalnya, ya. Kedua, yang tidak kalah penting adalah
ruas-ruas jalan mana saja yang boleh atau bisa diterapkan pelaksanaan nanti jalan berbayar elektronik, gitu ya. Nah, dua isu ini nanti akan menjadi pemicu apakah kebijakan electronic road pricing akan bisa diterapkan atau tidak. Tapi paling tidak misalnya, sekarang ini kan pada tahap pembahasan Raperda, Mas Arief. Biasanya kalau membahas Raperda itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Ya, misalnya pengalaman kami yang sedang kami dampingi, yaitu pembahasan Raperda tentang jaringan utilitas terpadu bawah tanah. Itu sudah 3 tahun belum selesai, misalnya. Nah ini artinya masyarakat tidak perlu dalam tanda petik panik ya, apalagi kemudian resistensi misalnya, karena pasti butuh waktu panjang, pasti akan mendengarkan masyarakat. Itu tadi berapa tarif yang akan diterapkan, gitu ya. Kemudian jalan-jalan mana saja. Kenapa? Karena dua hal ini pasti langsung terkait dengan masyarakat. Misal tadi kalau kita bicara pembayaran, kebijakan electronic road pricing ini berlaku hanya untuk kendaraan roda 2 saja, roda 4 saja, Mas. Ya, artinya roda 2 belum diberlakukan dan ada pengecualian untuk kendaraan listrik. Ini menjadi perdebatan karena apa? Misal data dari Polda Metro Jaya tahun 2019 nih sebelum pandemi. Jumlah motor di Jakarta saja yang masuk wilayah DKI Jakarta itu setiap hari paling tidak 10 juta. Mobil sekitar 3,5 juta. Ya. Jadi banyak sebenarnya. Nah, kalau kebijakan ini hanya diterapkan untuk kendaraan roda 4 saja, sementara yang motor roda 2 ini tidak dikenakan, sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh. Tetap aja akan macet ya. Karena kita tahu itu kan berarti hampir 3 kali lipat dari jumlah kendaraan roda 4 sebenarnya, roda 2 ini. Jadi ini menjadi tidak efektif kalau tadi ada pemilahan. Kedua, kalau disebutkan juga bahwa nanti yang kena itu kecuali kendaraan listrik, ya. Apalagi kita tahu sekarang lagi tren motor maupun mobil listrik. Sebenarnya kalau kita lihat dari kota-kota di Eropa misalnya yang sudah menerapkan seperti itu, akan tetap macet. Kenapa? Karena ruang jalannya tetap akan dipenuhi oleh mobil dan motor. Cuman bedanya tidak bersuara, tidak mengeluarkan polusi udara, tapi jalannya tetap macet, Mas. Karena apa? Space jalannya, ruang jalan kan nggak banyak berubah. Cuman sekarang berganti aja nanti umpamanya. Jadi ini menjadi isu perdebatan poin pertama, yaitu pengenaan kendaraan tadi siapa saja dan bagaimana. Karena ini pasti akan menimbulkan perdebatan lagi, ya kan? Itu satu. Kedua, biaya tarif tadi. Biaya tarif ini menjadi catatan penting karena situasi kita sekarang kurang menguntungkan, Mas Arief. Dengan adanya krisis ekonomi sekarang ini, kemudian harga-harga sudah mulai naik, ya, masih dikenakan biaya jalan berbayar, ya. Pasti ini pintu masuknya akan menjadi perdebatan. Ini belum bicara angka ya. Kalau disebutkan antara angka 5.000 sampai 19.000, harus diingat pada jam sibuk seperti pagi jam 7 sampai jam 9 pagi atau sore nanti jam 5 sore sampai jam 7 malam misalnya, itu jam-jam terpadat yang pasti akan tinggi. Nah, pertanyaannya berapa rupiah yang harus dibayarkan, ya? Dan kemudian yang menarik adalah kendaraan ini berlaku untuk kendaraan hanya warga DKI Jakarta atau warga luar DKI Jakarta. Warga Bodetabek misalnya. Atau mungkin ada saudara atau teman kita dari luar kota Jabodetabek misalnya, dari Semarang, Surabaya, begitu ya. Karena untuk masuk ke wilayah jalan berbayar elektronik, setiap kendaraan diwajibkan memiliki perangkat khusus, Mas. Nah, ini juga menjadi kendala di soal teknologi, ya. Karena kalau bicara teknologi tadi, teknologi itu kan hanya terpasang bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta setiap hari, nggak ada masalah. Betul. Tetapi kalau ada saudara teman kita dari luar wilayah DKI atau Jabodetabek sedang berkunjung ke Jakarta, begitu ya, sementara kendaraannya tidak dilengkapi oleh alat itu, bagaimana? Jadi ada kendala teknis di situ. Nah, ketiga, yang tidak kalah penting sekarang jalan. Dari ruas-ruas jalan yang sudah diinformasikan oleh Dinas Perhubungan, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang, ini sebenarnya catatan untuk kota-kota di luar ya. Kenapa kota-kota seperti di negara seperti di Singapura, kemudian di Inggris, di Jerman, kemudian Swedia atau Norwegia berhasil menerapkan electronic road pricing karena jalan-jalan mereka sudah didukung oleh transportasi publik yang handal, Mas Arief. Jadi warga itu di lokasi jalan yang kena berbayar elektronik, mereka bisa bepergian dengan nyaman. Naik kendaraan banyak sekali pilihan. Nah, dari pantauan kami, untuk wilayah DKI Jakarta, dari semua ruas jalan yang sudah disebutkan, kita hanya bisa merekomendasikan tidak lebih dari Jalan Sudirman Tamrin,
Gatot Subroto, MT Haryono, dan Rasuna Said. Di luar jalan itu rasanya masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan transportasi publik ya. Sehingga kalau mau diuji cobakan penerapannya, kita hanya merekomendasikan di kawasan segitiga emas itu tadi, Mas Arief. Ya, karena kalau Ya. misalnya ngelihat rute dan juga apa ya berita yang seliweran di sosial media nih Mas Yoga, Ya. itu kayaknya dari ujung ke ujung ya, dari Iya. dari Hayamuruk Ya, sampai betul. Fatmawati gitu. Ya, betul. Karena jalan yang diusulkan sekarang ini oleh Dishub itu merupakan jalan-jalan yang selama ini kena penerapan ganjil genap, Mas Arief. Oke. Itulah yang kemudian mereka berpikir ya udah ini uji cobakan saja sebagai bagian dari jalan berbayar elektronik tadi. Tapi yang tadi saya katakan di negara-negara luar mereka itu menerapkan dulu transportasi publiknya yang nyaman di kawasan yang akan dikenakan jalan berbayar elektronik. Nah, Oke. kalau dari kondisi kita di Jakarta yaitu tadi hanya segitiga emas yang memenuhi syarat ya kalau ingin diterapkan jalan berbayar elektronik. Di luar itu masih banyak PR yang harus dikerjakan. Seperti misalnya pilihan warga untuk menggunakan transportasi publik itu ternyata tidak mudah ya. Selain tidak mudah, tidak murah juga, Mas. Ya. Mas, kita bisa ngalami sendiri bagaimana orang yang naik motor dalam beraktivitas harian ternyata jauh lebih murah daripada orang yang menggunakan transportasi publik, Mas Arief. Ini juga menjadi tantangan ya bagaimana tujuan awal dari jalan berbayar elektronik kan sebenarnya mendorong orang beralih ke transportasi publik. Betul. Tapi kalau untuk kota Jakarta, apalagi kota-kota lain di Indonesia, transportasi publik kan justru menjadi masalah utama. Kita belum pada tahap transportasi publik itu terpadu ya, mulai dari rutenya, harganya sampai dengan kemudahan orang dari rumah ke tempat kerja dengan transportasi publik yang mudah dan murah. Ini belum. Oke. Oleh karena itu PR-nya dikerjakan dulu gitu. Ya. Pemprov DKI harus membereskan dulu transportasi publiknya menjadi transportasi andalan warga ya. Oke. Ini yang belum. Nah, jadi lumayan menarik nih kalau misalnya tadi Mas Yoga mention sebenarnya dari tahun 2005 ya masih ada wacana untuk mengurangi kemacetan ini dan terkesan sepotong-sepotong nih. Ada kebijakan pertama diambil ternyata macet juga karena ada joki dulu ya 3-in-1 gitu. Joki ya 3-in-1. 3-in-1 diakalin sama masyarakat joki nih. Ganjil genap diakalin sama orang, daripada harus ribet bayar yang lain, kenapa nggak beli kendaraan kedua gitu yang akhirnya ngebuat kendaraan makin banyak lagi. Betul sekali. Populasinya. Nah, ERP ini nih Mas, tadi juga jadi agak lumayan tricky nih. Karena harus ada mesinnya. Kalau kayak di Singapura kan memang kayak ada ditanam-tanam gadget gitu ya Mas ya? Iya, betul. So, it means sebenarnya akhirnya bisa dikatakan pemerintah agak kelabakan dong Mas buat ngatasin kemacetan Jakarta yang makin bahaya gitu. Iya, betul. Jadi kegagalan utama ya dalam mengatasi kemacetan itu ada 3 sebenarnya ya. 1, tata kota Jakarta ini tidak terintegrasi sejak awal ya dengan transportasi publik ya. Baik itu bis Transjakarta ya, jalur busway-nya, kemudian dengan MRT-nya dan juga LRT nanti ya. Kalau Mas Syarif perhatikan, antara pemukiman, tempat kerja itu tidak terkait dengan transportasi publik. Kalau di luar kita sudah membayangkan setiap pemukiman itu dekat dengan halte, stasiun atau terminal. Hanya jalan kaki 5-7 menit udah sampai ke halte atau stasiun tadi. Sehingga orang bisa memilih mau naik bis, mau naik kereta misalnya. Nah, Jakarta itu tidak terintegrasi ya antara tadi tempat tinggal dengan tempat kerja. Misal ya, kalau kita bicara yang paling handal sekarang seperti transportasinya MRT misalnya. Kalau saya kerja di Sudirman Tamrin, sementara saya tinggal di Cinere, ya, saya harus dalam tanda petik ada kendaraan pengantar ke stasiun Fatmawati terdekat, ya. Baru kemudian bisa naik MRT ke Sudirman Tamrin. Nah, kendaraan pengantar ini kan ada 2 pilihan, 1 kendaraan pribadi, 2 kendaraan online. Nah, hitung-hitung ternyata tidak mudah untuk naik transportasi publik dari rumah ke tempat kerja. Ini adalah kemudian orang akhirnya cenderung memilih naik motor misalnya ya dari rumah ke tempat kerja. Karena tadi transportasi publiknya tidak dekat dengan tempat tinggal, tidak murah juga begitu ya. Yang membuat akhirnya orang mencari jalan pintas bagaimana aktivitasnya mereka tidak terganggu, bisa lebih cepat dan harga lebih murah. Itu pertama. Kedua, electronic road pricing yang saya katakan masih banyak kendala teknologinya tadi ya.
peraturan ini hanya untuk warga DKI Jakarta, warga Jabodetabek, atau seluruh warga Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau ada saudara dari Surabaya, Semarang, Jogja mau ke Jakarta, kalau nggak punya alat tersebut, apakah bisa masuk pada jalan berbayar elektronik misalnya, ya kan? Oke. Ini kan berarti kan menjadi pertanyaan, penggunaannya untuk siapa? Kedua, jalan-jalan yang disebut oleh Disub tadi, jangan lupa itu tidak hanya perkantoran, Mas, tapi juga ada tempat tinggal, ada tempat Ya. usaha, ya. Loh, kalau mereka sudah tinggal di situ bertahun-tahun, kemudian tidak bisa menggunakan jalan itu atau dia harus bayar jalan itu, tentu mereka keberatan, Ya. ya Jadi kan? memang regulasinya memang harus benar-benar digodok lagi nih, Mas. Apalagi soal Betul teknologi sekali. dan society yang di sekitar itu ya. Iya, betul. Misal nih, Mas Arief tinggal di Jalan Fatmawati, ya kan? Hmm. Berpuluh-puluh tahun kan nggak pernah bayar. Tiba-tiba besoknya Anda harus bayar misalnya. Hmm. Pada jam sibuk mahal lagi, ya kan? Betul. Ini kan tentu akan mendapatkan resistensi dari warga, terutama yang memang tinggal di jalan-jalan yang akan dikenakan jalan berbayar elektronik tadi. Oke. Ini yang menurut saya juga menjadi resistensi nanti di awal, ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang tadi saya katakan, jalan yang akan dikenakan berbayar elektronik itu apakah semuanya sudah didukung oleh transportasi publik tadi? Mhm. Kalau tidak, ya akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat lagi. Mereka akan kesulitan beraktivitas, berusaha, gitu kan? Dan pada akhirnya masyarakat nanti akan mencari cara, Mas, bagaimana mengakali dalam tanda petik, terutama jalan-jalan yang terkena jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing. Jadi ini ada penyebab utama, yaitu apa? Cara berpikir atau Oke. mindset, ya, mindsetnya. Akibat transportasi publik kita yang belum mumpuni, ya, belum handal, akhirnya masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor dalam beraktivitas harian. Satu. Kedua, sebagian besar para pekerja kan berada di luar DKI Jakarta, ya, ada di Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang setiap hari datang ke Jakarta, ya. Mereka tentu akan berpikir ulang, lebih murah mana, lebih mudah mana dalam beraktivitas. Ya. Kalau hitung-hitungannya tetap mudah atau murah menggunakan angkutan kendaraan pribadi, jangan harap mereka akan beralih ke transportasi publik. Ya. Ya kan? Betul. Ketiga, yang tidak kalah penting, ya itu tadi. Pada saat bersamaan, pemerintah DKI mendorong orang beralih ke transportasi publik, tetapi pada saat bersamaan, pemerintah pusat membangun banyak jalan tol yang dekat dengan pemukiman, Mas. Iya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, Betul. tol-tol itu dibuka baru di daerah pinggiran, bahkan sudah mulai wilayahnya keluar DKI Jakarta dan dekat dengan pemukiman. Nah sekarang dengan cara begitu, orang tetap akan naik kendaraan pribadi, Mas. Ya. Gitu. Ini yang menjadi tantangan bagaimana ketidakterpaduan antara kebijakan transportasi publik dengan kebijakan pengembangan kota dan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Harusnya itu jadi satu semua. Tapi kalau kita lihat sekarang, justru semua jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mencari cara yang paling mudah, kan? Paling mudah, paling murah gitu ya. Sama dengan jalan berbayar elektronik. Kalau nanti ketahuan angkanya berapa ditentukan, masyarakat nanti bisa memilih pada jam berapa dia akan masuk ke sana. Tentu cara yang paling murah misalnya. Ya. Ya kan dia tinggal mundurin jam kerja, jam rapatnya aja, Mas, kalau mau ketemuan. Betul. Ya kan di jalan-jalan sepi, tapi dia tetap lewat jalan di situ, gitu kan? Ya. Bukan kemudian mereka beralih ke transportasi publik tadi, Mas Arief. Jadi kembali lagi, kecil efektivitasnya dari jalan berbayar elektronik. Pun juga kalau misal memang dengan prasyarat yang ditentukan yang beredar di media sekarang, kalau kendaraan listrik, motor ataupun mobil itu bebas dari kena tarif gitu ya. Orang bakal mulai mikir juga kayak tukar tabak kayaknya bisa deh ini. Iya kan maksudnya? Itu yang tadi saya katakan, ini kebijakannya tidak fokus ya. Semua termasuk ganjil genap ya. Kalau Mas Arief perhatikan juga, ganjil genap ini kan juga tidak berlaku bagi kendaraan listrik. Ya. Padahal kasus yang kami temukan, misalnya ya, yang kami pelajari di kota London misalnya, sudah terbukti, Copenhagen juga sudah terbukti. Akibat semua didorong kepada anjuran kendaraan listrik, warga kotanya berbondong-bondong menggunakan kendaraan listrik semua, baik mobil maupun motor. Tetapi yang terjadi apa? Jalannya tetap macet. Karena ruang jalan kan tidak berubah banyak. Pertambahan atau pertumbuhan, pelebaran atau perpanjangan jalan itu selalu kalah dengan jumlah kendaraan. Ya. Sama di Jakarta ya, kalau nanti mau tetap digunakan electronic road pricing dengan pengecualian kendaraan listrik tadi, ya mendingan kita beli motor listrik, beli mobil listrik kan. Ya. Bisa kemana-mana, tapi kan akibatnya apa? Kalau
seluruh warga DKI dan juga Bodetabek melakukan hal yang sama, ya jalan berbayar elektronik itu sudah gagal sejak awal. Oh, jadi gini Mas, artinya sebenarnya kalau misalnya memang akhirnya ada pengecualian ini dan memang kita masyarakat mungkin kebiasaan ngakalin dan mencari Iya, hal-hal lebih menguntungkan, ya. tujuan ERP buat mengurangi kemacetan dengan bersyarat kendaraan listrik ini, jadi sebenarnya fokusnya malah lari buat konversi kendaraan listrik, Iya. Jadi bukan buat ini macetnya. justru akan menguntungkan industri motor listrik, kendaraan listrik, karena dia Oh. mendapatkan angin segar, ya. Orang akan berbondong-bondong membeli atau tukar tambah dengan kendaraan listrik, baik itu motor maupun mobil kan. Hmm. Bukan mereka beralih ke transportasi publik. Itu makanya tadi saya katakan, kalau ini diberlakukan, maka kebijakan itu gagal sejak awal. Sebelum diberlakukan sudah gagal, Mas. Mhm. Karena Iya, iya, orang iya. akan berpikir lebih cepat ya sebelum melakukan gitu. Apalagi jangan lupa ada program subsidi pemerintah untuk Betul. membeli kendaraan listrik. Ya. Daripada dia kena ganjil genap, daripada dia kena jalan berbayar elektronik, ya mendingan kita beli tukar motor listrik, selesai, Mas. Ya. Ya kan, peraturan yang dibuat tadi langsung batal dengan sendirinya, nggak kepake, Mas, karena dia Ya. sudah beralih ke kendaraan listrik kan. Betul. Namanya juga tadi kebijakan yang dalam tanda petik pengecualian. Ya. Harusnya kalau tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, itu kan hanya berlaku semua, baik Mhm. mobil motor, baik BBM biasa maupun listrik. Karena tujuan utamanya mengurangi kendaraan di jalan, Betul. supaya orang beralih ke transportasi publik, kan begitu. Mhm. Kalau ini saya melihat dalam tanda petik tadi, ada dualisme kebijakan. Satu, mengurangi kendaraan BBM, Mhm. mendorong orang membeli kendaraan listrik. Oke. Padahal tujuan utamanya tadi adalah membatasi pergerakan kendaraan pribadi. Oh. Inilah yang kemudian kenapa tadi ERP akan gagal sebelum diberlakukan, Mas. Oh iya. Gitu. Karena Misalnya, masyarakat udah mulai tahu loophole-nya di mana ya. iya betul. Umpamanya ini, tahun 2024 nanti semua jalan tadi akan diberlakukan ERP misalnya. Mhm. Sementara pada tahun 2023 ini pemerintah akan menggencarkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong membeli kendaraan listrik kan. Jadi begitu pemberlakuan 2024 itu udah nggak kepake, Mas. Iya, Gitu. iya. Jadi peraturannya justru malah kayak ya itu tadi. Jadi akhirnya ERP ini bukan buat ngurangin kemacetan ya, Mas ya. Suka ya. Ya, tapi justru menguntungkan industri kendaraan listrik. Mhm. Sengaja atau tidak sengaja, itu justru akan mempercepat peralihan konversi kendaraan listrik, iya. Mhm. Tetapi jangan harap kemudian kemacetan lalu lintas akan berkurang, Mas. Tetap Ya. akan macet. Tapi kalau kita bicara soal possibility yang positif nih, mungkin Mas Yoga Ya. ya. Penerapan ERP itu sebenarnya pernah terlihat jadi efektif buat mengurangi kemacetan nggak sih sebelum ada akhirnya kebijakan yang pengecualian kendaraan listrik nih? Misalnya kayak mungkin di London atau mungkin tadi Copenhagen Ya. sebelum ada kejadian sebelum ada penggalakan kendaraan listrik nih, Ya. Mas. Efektif nggak sih sebenarnya penerapan ini gitu? Efektif ya. Kalau kita bicara kasus di Jerman misalnya, tempat industri otomotif ya, mereka sangat ketat melakukan pembatasan kendaraan pribadi ya. Industri otomotif di Jerman kan luar biasa berkembang ya, sehingga dia berani mengatakan untuk jam-jam tertentu pusat kota bebas dari kendaraan pribadi ya. Jadi hanya kendaraan transportasi publik maupun kendaraan non motorized seperti sepeda ya. Sehingga kotanya pada jam-jam sibuk itu terlihat lebih lancar. Nah, jadi yang menjadi poin, tujuan awal kebijakan itu apa? Gitu. Kalau sejarahnya ERP kan sebenarnya membatasi pergerakan kendaraan pribadi di pusat kota. Jadi ini yang harus roh itu diambil, Mas Arief. Kalau itu yang diambil, bayangan kita jalan-jalan tadi itu tidak dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Satu ya, mau listrik atau enggak itu hanya beda energi saja, ya, bahan bakar. Tapi itu kan mobil, tetap barang ya, tetap berbentuk benda. Betul. Gitu kan, satu. Jadi kalau mengurangi kan bendanya yang dikurangin. Gitu kan, satu itu. Kedua, tadi hanya akan berhasil juga kalau pada ruas-ruas jalan tadi didukung oleh transportasi publik. Kan tujuan utamanya supaya mobilitas warga tidak terganggu. Ya. Orang bisa bepergian ke lokasi itu, naik turun dekat rumah, dekat kantor, mau naik bis, naik kereta itu kan hanya jenis kendaraan. Ya. Nah, kemudian ini yang kemudian dijamin
di Jerman, ya, di Belanda juga, bahkan di Singapura. Hmm. Sehingga, misal di Singapura, di contoh paling dekat, 90% warganya memilih untuk naik angkutan umum, Mas. Baik itu Ya. kereta maupun bis. Jadi kalau pengenaan ERP, itu kan berarti hanya 10% warga yang terdampak. Hmm. Sehingga tidak akan ada resistensi. Itu udah pasti kelompok yang mampu membayar menggunakan kendaraan pribadi. Sisanya semuanya tetap bisa beraktivitas. Nah, ini PR terbesar bagi Kota Jakarta. Ya. Selama itu tidak diselesaikan, bagaimana tata kotanya, transportasi publiknya itu menyatu menjadi satu, ya. Sehingga kita membayangkan kita dari rumah bangun pagi, keluar 5 menit, 7 menit, udah ketemu halte atau stasiun, naik bis atau naik kereta ke tempat kerja. Hmm. Kalau itu tidak terwujud, jangan harap. Ya, Ya. karena apa? Salah satu kendala utama yang selama 10 tahun ini saya amati, yaitu motor. Motor itu satu-satunya yang bisa mengantarkan kita dari pintu ke pintu, Mas Arief. Betul. Yang transportasi publik nggak bisa. Ya. Dan Ya kan? kayaknya satu kepala satu motor di Jakarta Iya. sekarang, Mas ya. Kalau mobil aja masih terbatas ya. Kalau rumahnya Hmm. di gang sebenarnya nggak bisa. Tapi motor itu satu-satunya yang tidak bisa dikalahkan. Sementara operasional naik motor juga jauh lebih murah ternyata, ya, dibandingkan naik angkutan umum misalnya. Ya, kalau kita bicara pengeluaran transportasi, warga DKI dan Jabodetabek 30%, Mas, pendapatannya setiap bulan hanya habis untuk transportasi loh. Jadi tinggi sebenarnya. Jadi kalau tata kotanya dibenahi, dalam bayangan tadi itu orang keluar dekat dengan pemukiman, dekat transportasi publik, pada akhirnya mereka akan memilih transportasi publik. Nah, ini yang sedang dilakukan kota-kota seperti London, Barcelona, kemudian Amsterdam dan juga Melbourne pasca pandemi. Mereka mengembangkan yang disebut namanya 15-minute city. Jadi warga kota cukup berjalan kaki tidak lebih dari 15 menit untuk ke tempat kerja, ke pasar, ke sekolah dari tempat tinggalnya. I see. Dia naik angkutan umum kalau keluar dari kawasannya itu. Umpamanya nih, Mas Arief tinggal di Lebak Bulus mau ke Sudirman Tamrin misalnya. Jalan kaki ke stasiun Lebak Bulus 5 menit, naik MRT sampai sana, turun kemudian ke kantor tidak lebih dari 15 menit misalnya. Orang akan berbondong-bondong tinggal seperti itu. Nah, ini yang sedang dikembangkan oleh kota-kota besar tadi itu, Mas, pasca pandemi. Nah, Jakarta belum ada tanda-tanda ke arah sana. Semua kebijakannya parsial. Itu yang tadi saya katakan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendorong orang beralih ke transportasi publik, sementara tadi Kementerian PUPR sedang menggenjot pembangunan jalan tol di seluruh wilayah Jabodetabek sekarang. Ya, sehingga orang semakin dibuat nyaman naik kendaraan pribadi, terutama mobil, menggunakan jalan tol. Ya nggak punya naik motor, ya. Tetapi artinya kebijakan yang satu mendorong ke transportasi publik dengan membatasi kendaraan pribadi dengan berbagai macam tadi yang mau dilakukan. Sementara di satu sisi pemerintah juga memudahkan pemilikan kendaraan pribadi berbasis listrik dan juga membangun jalan tol yang banyak. Ini kan kebijakan yang sama-sama kontraproduktif sebenarnya. Gitu kan? Nah, itulah yang kemudian kayak saya katakan, akhirnya kebijakannya menjadi bias. Jadi agak-agak jadi agak-agak tricky buat gimana cara penerapannya jadi berhasil gitu. Tapi nih Mas Yoga, yang jadi lumayan menarik buat dibahas adalah transportasi di DKI nih. Meskipun mungkin kalau dari kasat mata masyarakat awam kayaknya kan wah MRT diperpanjang nih jalurnya untuk memudahkan banyak akses. Tapi tadi satu poin yang mungkin saya perhatiin juga adalah aksesibelnya, Mas. MRT betul. Mungkin ya stasiunnya makin banyak dan dia trafiknya jadi bagus gitu. Tapi kan akses buat ke stasiun buat orang-orang yang di pinggir kiri kanannya juga kadang-kadang butuh waktu juga ya, Mas ya. Iya, betul. Inikah yang memang sebenarnya PR utamanya Pemprov DKI nih, Mas? Karena banyak banget orang yang bilang sebenarnya iya naik MRT nyaman, naik busway nyaman, cuman menuju ke haltenya itu nggak ada transportasi tambahannya buat mereka bisa mengakses itu. So this is the main the main task buat problemnya di situ sebenarnya. Itu yang saya katakan, tata kota Jakarta tidak terintegrasi dengan pengembangan jaringan transportasi massal, ya. Kalau kita perhatikan misalnya LRT ya, LRT sekarang itu kan di atas semua ya. Saya nggak terbayang bagaimana nanti terhubung dengan apartemen ataupun tempat kerja di sekitarnya. Ya, cukup panjang dan cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan yang dari Cawang ke Kuningan misalnya, itu juga akan menghadapi kendala. Kedua, bis Transjakarta. Bis Transjakarta juga kalau kita perhatikan tidak semuanya halte terhubung dengan bangunan gedung kan.
Hmm. Jadi orang dipaksa turun dulu, kemudian baru berpindah ke tempat lain gitu ya. Ini juga dialami dengan MRT ya. Kalau mau pindah ke transportasi terintegrasi misalnya dengan halte bis Transjakarta, kan tidak semuanya terhubung. Ya. Harus keluar dulu, jalan kaki dulu gitu ya. Nah, kendalanya itu ada tiga, Mas. Transportasi publik kita dibangun itu dengan tiga syarat. Satu, Anda harus muda. Ya. Dua, Anda harus sehat. Dan ketiga, Anda bukan disabilitas. Hmm. Seluruh infrastruktur yang dibangun, transportasi publik mau MRT, LRT, dan bis Transjakarta, itu mensyaratkan tiga tadi. Inilah yang kemudian tidak semua orang dapat menggunakan transportasi publik. Satu, itu Ya. terkendala. Itu saja sudah memangkas berapa persen dari kelompok masyarakat. Betul. Nah ya, satu itu. Kedua, seluruh jaringan transportasi publik baik LRT, MRT, dan bis Transjakarta tidak terhubung dengan baik dengan bangunan di sekitarnya. Hmm. Jadi orang masih perlu upaya lagi ke sana. Belum ditambah yang tadi, stasiun-stasiun ini jauh dari pemukiman. Ya, kalau kita bicara para pekerja di Bodetabek, untuk mencapai stasiun MRT terdekat, umpamanya Lebak Bulus misalnya, Hmm. orang dari Bintaro, orang dari Sawangan, orang dari Depok, itu kan harus nyambung dulu ke sana, baru Betul. bisa naik ke MRT misalnya. Itu aja perlu perjuangan khusus kan artinya. Ya. Nah inilah yang kemudian orang mencari jalan pintas, cari yang cara mudah, cara cepat menuju ke tempat kerja dengan mudah dan murah tadi, Mas. Kalau dia harus berupaya dalam tanda petik menggunakan transportasi publik, pemerintah harusnya memberikan subsidi kepada mereka. Karena apa? Mereka-mereka ini yang bisa kita katakan sebagai pahlawan, ya. Hmm. Karena mereka mau berkorban dalam tanda petik menggunakan transportasi publik untuk menuju ke tempat kerja. Sebagian besar bukan karena terpaksa, Mas. Ya. Ya, tetapi karena pilihan. Betul. Nah, kalau pilihan ini yang harusnya dihargai oleh pemerintah, ya. Hmm. Dengan apa? Harga yang murah ya, terjangkau. Terus kemudian bangunannya juga nanti ditata supaya memudahkan orang terhubung dengan tempat kerja misalnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka bisa dipastikan kemudahan-kemudahan lain seperti kendaraan listrik, kemudian tempat kerja yang sekarang mulai banyak berkembang pesat di luar kantor misalnya ya. Ya. Orang akan memilih kendaraan pribadi tetap. Apalagi jalan tol itu kan karpet merah bagi kendaraan pribadi, Mas. Hmm. Ya. Mobil listrik juga sudah mulai banyak, gitu kan. Jadi ini dua isu yang akan selalu berkembang kalau tidak dilakukan penataan sejak awal. Nah, kembali contoh seperti tadi ya, kota-kota di Eropa bahkan juga Singapura itu bisa memaksa dalam tanda petik menggunakan transportasi publik dengan kebijakan-kebijakan pendukung karena tata kotanya dibenahi. Hmm. Nah, ini di sini yang kita belum lihat ya, bagaimana tata kota kita terintegrasi dengan jaringan transportasi publik. Selama itu tidak benahi, Mas, sulit rasanya. Oke, jadi bottom line kalau kita berbicara soal ERP ini, yang pertama kalau misalnya di highlight Benahi dulu obrolan tata kita ruangnya. sepanjang ini Mas Ege, yang pertama ini bukan kebijakan yang bukan kebijakan yang tiba-tiba anggaplah habis Lebaran diterapkan gitu, kayaknya Oh masih iya, betul. long way to go ya. Ya, Betul. berarti kan udah 15 tahun lebih gitu wacana itu kan seperti itu. Dan belum berjalan apapun gitu, jadi kayak cuma berita parsial keluar, Iya, masyarakat betul. heboh, kaji lagi gitu-gitu terus Iya, aja Mas ya. betul. Nah, Betul. yang kedua, pembenahan transportasi jadi PR banget nih untuk Pemprov DKI untuk menerapkan Ya. ini. Karena gini Mas Sarif, kebijakan apapun yang akan diterapkan, ya nanti entah namanya apa, kalau kita pelajari dari 3-in-1, ganjil genap, nanti ERP dan seterusnya, semua kebijakan tadi tidak akan pernah berhasil kalau transportasi publiknya tidak dibenahi dengan total, ya, dengan menyeluruh ya, terpadu dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, karena seluruh kota-kota dunia berhasil menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan pribadi karena transportasi publiknya handal. Oke. Itu catatannya. Tapi mungkin ini Mas pertanyaan-pertanyaan pertanyaan agak-agak simple aja. Pun kalau misalnya emang pemerintah Pemprov DKI ini nekat buat menerapkan ini gitu. Kira-kira waktu yang paling visible tuh di berapa tahun lagi nih Mas? Misalnya kayak oke deh kita terapin deh gitu. Ya, sebenarnya bukan masalah waktu ya, karena kita sudah menghilangkan waktu 15 tahun lebih, Mas. Ya. Oke. Artinya kalau tahun depan diterapkan pun tidak masalah soal waktu ya. Tetapi yang tadi saya katakan, kalau kebijakan ini sejak awal banyak bolongnya tadi, banyak pengecualiannya, terus kemudian banyak bargainingnya gitu ya, maka kebijakan itu gagal sebelum diberlakukan. Oke. Itu kuncinya. Tambal Artinya sulam terus ya. Iya, tambal sulam terus. Karena kita sudah akan bisa tahu bahwa kebijakan itu tidak akan efektif
Yang tadi pengecualian, ya bagaimana kenal listrik bebaskan misalnya, itu tidak akan membantu. Kedua, bagaimana warga yang tinggal di jalan itu yang akan dikorbankan, ya, Betul, karena dia berpuluh-puluh tahun tinggal di situ tiba-tiba harus bayar misalnya. betul, Ini kan akan dirugikan. Ini kan kita bicara tidak hanya perkantorannya saja, tapi betul. bagaimana jalan tadi terdampak dengan warga yang selama puluhan tahun sudah tinggal di situ. Mhm. Ada ketidakadilan di situ kan. Kebayang yang Meskipun gimana? meskipun ya dikatakan bahwa uang ataupun hasil dari tarif tadi itu akan digunakan untuk transportasi publik, ya, untuk Oh, perbaikan sarana prasarana transportasi publik. Tapi bagi warga yang terdampak langsung, yang selama puluhan tahun tinggal di situ, itu justru menurut saya perlu dipikirkan juga, Mas. Oke, lebih baik uangnya dikumpulin dulu di awal benahi transportasi publik daripada Iya, kita ngumpulin uang dulu ya, yang diterapkan baru benahi gitu ya Mas iya ya. betul, betul. Kayak nggak punya uang kan jadinya kan. Iya. Oke, Mas, mungkin kita udah di ujung obrolan nih. Ada lagi Ya, pengen disampaikan Mas Yoga dari soal ERP ini. Kayaknya masyarakat udah perlu tenang, nggak buru-buru kok ini kebijakannya ya, ya. Gimana ya. nih, Mas? Jadi yang perlu dipastikan itu ada tiga, ya. Satu, masyarakat tidak perlu panik ya, karena kebijakan itu masih dalam penggodokan. Bahkan ada kesempatan dari teman-teman DPRD untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, Oke, ya. Yang tadi pro kontranya, perlu apa tidak, lokasi di mana saja, berapa tarifnya. Di sini kan DPRD harus mendengarkan suara rakyat tadi, Mas. Mhm. Sehingga pada akhirnya nanti bisa diputuskan perlu dibahas nggak raperda ERP tadi, Ya. perlu dilanjutkan atau tidak, kan begitu pada akhirnya. Termasuk tadi, apakah iya IRP tadi akan berhasil atau efektif mengurangi kemacetan lalu lintas? Kalau tadi Mhm. banyak pengecualian misalnya. Bagaimana warga yang tinggal di situ? Kan warga yang tinggal di situ juga berhak untuk menyatakan keberatan, Mas, Betul. yang akan dikenakan. Umpamanya, di depan rumah Mas Arief tiba-tiba nanti akan kena jalan berbayar. Apakah Ya. warga di situ sudah dapat informasi, dapat kompensasi, keberatan apa tidak? Itu kan nggak pernah ditanyakan, Mas. Ya. Jadi itu kunci pertama dulu. Kalau tidak nanti kita akan berdebatnya terhadap hal-hal yang tidak mendasar. Tarif misalnya yang diributkan, Ya. tapi tidak bicara soal ini efektif atau tidak sebenarnya. Betul. Korbannya banyak nggak nih sebenarnya yang terkena dampak peraturan ini kan gitu kan. Mhm. Yang kedua yang tidak kalah penting, pemerintah harus membenahi transportasi massal. Itu dulu PR-nya dibenahi, termasuk Ya. dengan tata kotanya. Sehingga kebijakannya tidak parsial, tidak uji coba ya, tidak sedikit Betul. coba gitu kan, sehingga kebijakannya banyak tidak berhasil. Nah, Betul. ketiga yang tidak kalah penting, ini penting buat semua nih Mas. Kemacetan lalu lintas Jakarta tidak akan pernah bisa selesai kalau tidak dilakukan secara bersama-sama Mhm. seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat ya, karena ini PR-nya PR bersama. Ya. Jadi upayanya juga harus dilakukan bersama-sama. Tanpa itu tidak akan berhasil. Ya. Meskipun pemerintah nyiapin fasilitas, tapi kalau orang mikirnya kayak punya mobil yang Ya. gede sendiri, satu kepala satu mobil, nggak kelar-kelar juga ya Mas ya? Iya, betul. Jadi ada kesadaran bersama di situ. Nah, inilah proses yang harus dilalui tadi. 3 poin tadi yang harus dikerjakan bersama-sama. Oke, baik kalau gitu Mas Nirwono Yoga, terima Ya, kasih buat waktunya ngobrol-ngobrol ya. sama-sama Mas Arief. Semoga bermanfaat nih. Banget, ini saya jadi kayak, oh oke, nggak dalam waktu dekat, itu yang paling Iya. bikin tenang Mas. Soalnya kebayang nih, Ya. mau main ke Blok M, mau main ke Oh, iya. Fatmawati, waduh bayar. Oke, kalau gitu Sobat Isi Aman. ID, kita ketemu lagi di episode-episode Ya. berikutnya. Jangan lupa buat cek website kami di conversation.com/id atau cek sosial media kami di @conversationidn. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. I'll see you on the next episode.